Susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak seluruh warga GKJ Klampok, selamat pagi, selamat berjumpa dalam pelayan firman di awal tahun 2025 ini. Sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur berkat Tuhan telah memampukan kami menjalani hidup di tahun 2024, dan sekarang dalam berkat Tuhan kami hendak memulai kehidupan di tahun 2025. Kami akan memulai langkah kehidupan di tahun 2025 ini berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkarya di dalam hati kami, Roh Kudus yang memampukan kami mengerti kehendak Tuhan yang menjadi kekuatan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tema pelayan firman hari ini, ketika kita bersama-sama mengawali kehidupan di tahun 2025 ini, adalah berkat Tuhan dalam resolusi. Sekarang mari kita pahami dulu apa itu resolusi. Resolusi itu berarti keputusan pribadi atau keputusan bersama untuk sesuatu hal. Kita sering mendengar resolusi PBB, yaitu resolusi yang dibuat oleh beberapa negara anggota PBB, ditujukan untuk suatu negara tertentu untuk melakukan sesuatu, atau agar PBB melakukan sesuatu yang baik bagi dunia ini. Sekarang resolusi itu yang bersifat pribadi adalah keputusan pribadi untuk merencanakan sesuatu yang lebih baik dari apa-apa yang kita jalani di hari-hari atau di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana perasaan kita semua, saudara-saudari, anak-anak semua, apakah juga di tahun 2025 ini
sudah mengawalinya dengan sebuah resolusi, yaitu rencana keputusan yang bersifat tekad untuk melakukan yang lebih baik apa yang akan kita jalani di tahun 2025 ini. Adakah semangat dari kita untuk membuat keputusan resolusi yang artinya kita buat dengan keyakinan kita, dengan semangat yang mencukupi untuk mencapai terlaksananya resolusi itu? Apakah kita optimis atau pesimis dalam menghadapi tahun 2025 ini? Bagaimana Anda merefleksi pengalaman hidup Anda di tahun 2024 yang telah kita jalani bersama? Apakah resolusi di tahun 2004 ini sungguh-sungguh telah kita jalani dengan sepenuhnya, atau separuhnya, atau gagal seluruhnya? Dan apakah pengalaman menjalani hidup beresolusi di tahun 2024 yang lalu membuat kita masih tetap semangat, ataukah kita menjadi putus asa, menjadi patah harang, menjadi apatis, dan merasa tidak perlu berbuat apa-apa? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tentang resolusi yang perlu kita jalani dalam tahun 25 ini, firman Tuhan akan mendasari percakapan kita sekarang ini. Ada dua hal, ada dua bagian firman Tuhan yang mendasari renungan atau pelayanan firman hari ini. Yang pertama, dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26, yaitu firman yang mengatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Formulasi berkat ini sering kita dengar karena kita sering menerimanya di setiap akhir ibadah ini. Rumusan berkat ini diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Harun, dan Harun untuk meneruskan kepada semua keturunannya, agar setiap menyampaikan berkat, formulasi ini yang digunakannya. Saudara-saudari dan anak-anak, rumusan berkat ini menegaskan bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap rencana kehidupan kita, dalam setiap situasi kehidupan kita. Menghayati berkat Tuhan ini harus senantiasa diyakini dan dirasakan serta diakui bahwa Tuhan sekarang pun sedang memberkati kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita jalani, apapun yang kita rencanakan dalam hidup ini. Bagian yang kedua, firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 22 mengisahkan bahwa setelah malaikat pergi dari para gembala mewartakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka reaksi mereka adalah saling mengajak bersama
dengan mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Semangat merespon kehadiran malaikat yang memberitakan kedatangan Kristus, bukan semangat yang sekedar ingin membuktikan karena kurang percaya, tetapi justru karena mereka percaya, ingin merayakan kesukacitaan ini bersama dengan orang banyak. Ini yang membuat para gembala bersukacita dengan Maria, Yusuf, dan orang-orang di sekitar di mana Yesus lahir yang mereka saksikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjalani tahun 2025 ini, kita didorong untuk senantiasa meyakini ketika kita bersungguh-sungguh membuat perubahan yang baik dalam hidup kita. Apakah kita meyakini sungguh-sungguh dengan perubahan yang akan kita buat bagi gereja, masyarakat, dan negara? Mungkin bisa juga di antara kita ada yang membuat resolusi, aku ingin melayani lebih baik. Aku ingin merangkul semua orang lebih dekat. Aku ingin lebih peka terhadap saudara-saudaraku yang menderita. Aku ingin segala sesuatu yang baik yang kita rencanakan dalam hidup kita. Ketika bersama-sama kita meyakini berkat Tuhan menyertai kita, maka kita tidak perlu ragu-ragu bahwa apapun yang baik yang kita rencanakan di dalam kehidupan tahun ini, kita juga harus yakin bahwa oleh berkat Tuhan sendiri, kehidupanku akan berubah. Dan perubahan kehidupanku akan juga memberikan perubahan kepada kehidupan sesamaku. Oleh karena itu, mari Bapak, Bu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, menjalani tahun 2025 ini, kita awali dengan resolusi yang baik. Resolusi apapun, ketika resolusi itu kita yakini sekali yang baik, yang membangun, yang mengubah menjadikan kehidupan ini lebih baik, dan diyakini apa yang kita rencanakan ini berada di bawah berkat Tuhan, kita boleh yakin. Mungkin aku gagal untuk memenuhi resolusiku di tahun ini, tetapi aku harus tetap yakin berkat Tuhan akan selalu bersama di dalam kita mempertimbangkan, memikirkan, dan melaksanakannya. Kalau resolusi itu tidak terpenuhi, kita laksanakan, jangan menyalahkan Tuhan. Tapi kelemahan-kelemahan kita secara manusiawi yang menjadi sebab tidak terpenuhinya resolusi yang kita harapkan bersama. Yang paling utama adalah mengawali tahun 2025 ini dengan semangat dan keyakinan berkat Tuhan pasti mengiringi, mengawal kehidupan kita, sehingga setiap resolusi kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupanku, dalam kehidupanmu, dan kehidupan sama kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita hari ini dan di tahun 2025 ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, puji syukur atas sabda-Mu yang telah memberikan kekuatan kami menjalani kehidupan di tahun 2025 ini, tahun yang baru sebagai anugerah dari Tuhan bagi kehidupan kami pribadi ataupun kehidupan kami bersama dengan sama kami. Kiranya kami yang mendengarkan sabda-Mu pada hari ini boleh meyakini akan berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami dalam situasi apapun. Oleh karena itu, kiranya kami boleh meyakini bahwa resolusi apapun yang kami yakini untuk membuat segala sesuatu semakin baik, ketika kami jalani dalam berkat Tuhan, sesuatu akan menjadi berubah, menjadi baik. Kiranya kami semua senantiasa dimampukan berserah diri hanya kepada kehendak baik Tuhan saja. Kami berdoa untuk setiap orang yang menghayati kehidupan di awal tahun 2005 ini. Kiranya mereka semua, kami semua meyakini Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kami. Kiranya tahun 2025 ini oleh berkat Tuhan, dunia menjadi semakin lebih baik, gereja-gereja Tuhan menjadi semakin lebih baik, dan kami semua sebagai warga Gereja Kristen Jawa Kelampok juga diberkati menjadi semakin lebih baik. Dengarkan doa kami, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat tahun baru, menjalani hidup bersama di tahun 2025. Amin.